Oke, terima kasih sudah hadir di acara malam ini yang seharusnya mungkin teman-teman istirahat tapi datang demi ilmu. Nah, perkenalkan nama saya Fajrin Fahmi. Saya background-nya biologi. Saya dari temannya Mbak Gembrang, mungkin pada yang kenal Mbak Gembrang dari Jogja juga sekolahnya. Nah, malam ini merupakan sebuah rangkaian dari proyek kami, proyek tentang anxiety atau tentang kecemasan. Nah, kita malam ini kedatangan seorang yang spesial. Ini cukup terkenal. Saya klik namanya aja di Google itu udah banyak itu namanya. Ada YouTube, ada Twitter ya dokter ya. Cukup populer. Jadi kita malam ini ngobrolnya santai aja. Jadi santai. Ya, jadi sebebas mungkin, maksudnya membebaskan pikiran kita, jangan takut untuk bertanya. Karena di sini orangnya semuanya general, jadi tidak terfokus ke satu ilmu saja, tapi luas. Jadi silakan teman-teman bertanya sebebas mungkin mungkin ada istilah yang kita tahu, ini apa dok gitu. Itu boleh saja. Nanti kita buka. Nah, malam ini temanya adalah jiwa dan sakit jiwa menurut neuroscience. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah bertanya-tanya di kepala kita? Apa ya? Kok bisa ya? Gimana sih jelasin isi otak manusia tentang bagaimana kita berperilaku? Nah, untuk itu malam ini akan dijawab oleh Dr. Ryu Hasan. Ini adalah dokter yang luar biasa, merupakan dokter bedah saraf. Bedes. Dari Malang ya dokter ya? Saya besar di Malang dan Surabaya. Maksudnya remaja saya itu di Malang dan Surabaya. Di Airlangga ya dokter ya? Benar ya? Kuliah di Universitas Airlangga. Ya. Oke, siap. Silakan. Jadi common enemy juga di Universitas Airlangga. Seru dokter ya, seru itu tuh. Ya, oke. Kalau kita bahas, selamat malam ya bisa. Selamat malam semuanya. Ya. Oh, ya. Dokter gimana? Ya, pokoknya aduh lah. Selamat malam. Ya ini pertama itu ya saya dihubungi di kontak sama dok, saya gembrang lah, batinku gembrang lanang ya. Tiba tuh Pak bedunduk wedok tiba. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau pertanyaannya ini jiwa ini ya kan, kita bicara jiwa dan gangguan jiwa gitu ya. Jiwa dan gangguan jiwa menurut neuroscience itu ya. Kalau kita berbicara tentang sains itu ya sebetulnya enggak ada sih yang namanya normal enggak normal itu ya enggak ada gitu ya. Sains loh ya. Jadi pengetahuan ilmiah atau sains itu bebas nilai itu. Enggak ada baik, enggak ada buruk, enggak ada normal, enggak ada enggak normal itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan ilmiah itu ada yang namanya terminologi normal atau enggak normal itu enggak ada. Misalnya ini dalam biologi ya itu. Dalam biologi ini ya Fajrin ya. Misalnya dalam biologi misalkan pohon mangga itu yang normal itu dahannya berapa gitu. Lah ya normal semua itu ya, variasi dari normal. Atau misalnya orang yang hidungnya mancung sama hidungnya pesek, yang normal yang mana? Nah, normal semua, itu variasi dari normal itu ya. Jadi orang yang kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit berwarna, kulit belang-belang, itu mana yang normal? Lah semuanya ya variasi dari normal gitu ya. Lah terus kemudian terminologi normal dan tidak normal itu apa itu? Ini bukan dalam tataran sains, ini dalam terminologi kedokteran itu. Yang disebut tidak normal itu adalah kondisi-kondisi yang membuat orang itu atau individu itu gampang sakit dan gampang mati. Nah, itu yang disebut tidak normal. Misalnya kadar hemoglobin ya, Hb, darah merah ini. Darah merah. Normalnya berapa? 8 sampai 18. Kurang dari itu orang gampang sakit, gampang mati. Lebih dari itu orang juga gampang sakit, gampang mati. Tuh ya, gitu ya. Itu yang tidak normal. Nah, termasuk pada
jiwa ini ya. Jiwa ini apa gitu. Jadi yang namanya tidak normal dan normal atau sakit dan tidak sakit dalam gangguan jiwa ini ya dalam terminologi kedokteran itu. Kalau dalam pengetahuan ilmiah ya nggak ada orang yang kelakuannya gimana pun ya sadis membunuh orang dalam sudut pandang biologi ya nggak apa-apa gitu. Misalnya ya dalam sudut pandang biologi ya, sains biologi itu kan sains ya. Misalnya dalam pandang biologi yang namanya binatang itu untuk melanjutkan kehidupannya dia harus mengambil kehidupan lain itu. Dari mana? Ya dari binatang lain, dari tumbuhan gitu ya. Karena binatang itu harus dia makan itu harus. Yang dimakan itu entah tumbuhan, entah binatang lain karena ya manusia ini kan binatang. Jadi manusia itu untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan lain apa? Ya tumbuh-tumbuhan, ya binatang, ya jamur, ya bakteri dimakan semua sama orang ini. Manusia ini semua dimakan gitu ya. Itu adalah dalam biologi. Jadi dalam biologi manusia makan kentang, manusia makan ayam, manusia makan kambing, dan manusia makan manusia. Dalam sudut pandang biologi itu sama itu. Untuk melanjutkan kehidupannya, binatang harus mengambil kehidupan lain itu. Berbeda dengan tumbuhan itu nggak perlu ngambil kehidupan lain, dia berfotosintesa gitu ya. Ya, misalkan ini pohon kentang itu kan nggak perlu makan kentang yang lain untuk hidup itu. Dia berfotosintesa, dia punya klorofil gitu ya. Itu yang membuat binatang itu berbeda. Nah, manusia ini binatang itu ya. Nah, kejiwaan manusia itu akhirnya berkembang. Jadi kalau sekarang manusia makan manusia, kanibal sadis itu ya. Dulu sampai 20 tahun yang lalu itu ya, 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu di Solo itu di depan rumah sakit banyak orang jual sate jamu, enggak tahu sekarang gimana ya. Sate jamu, sate kiri itu ya, sate asu itu. Ya, sekarang bisa dihujat sama SJW asu kamu itu. Karena asu anjing tidak untuk dimakan, anjing itu teman gitu. Ya, jadi berkembang yang namanya jiwa. Nah, ini sains loh ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang sains itu, orang makan orang, manusia makan manusia, dengan manusia makan kentang itu sama gitu. Sama dalam sudut pandang biologi itu, sains itu. Nah, sekarang kalau kita melihat jiwa dalam sains itu apa itu ya. Ya. Nah, itu ada yang jawab itu kalau Rica Kirik Siono itu ya, gimana di Solo itu ya. Ya enggak apa, tapi memang dulu itu ada lagu dari Sumatera Utara, sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Lah kamu ketemu SJW asu ya dia dibully kamu. Anjing bukan untuk dimakan, anjing itu teman. Ya, itu adalah perkembangan yang namanya dalam hal ini adalah kesepakatan di antara manusia. Nah, kita kembali yang namanya jiwa itu apa itu ya. Jiwa itu, nah kalau kita berbicara tentang jiwa, ya jiwa itu adalah bagian dari hasil kerja otak kita gitu ya. Bagaimana kita mengenali gitu ya. Bagaimana kita berpersepsi dan bagaimana kita merespon lingkungan kita. Itu adalah jiwa gitu. Ya, adalah jiwa. Jadi jiwa itu adalah bagian dari kerja otak kita ya. Di dalam jiwa itu ada kerja otak kita. Nah, di dalam jiwa itu ada yang namanya mental. Nah, itu sebetulnya yang disebut sakit jiwa itu sebenarnya sakit mental itu. Mental itu adalah bagaimana kita menyikapi, merespon itu adalah mental gitu. Ya, itu jiwa. Kalau jiwa itu ya bagaimana kita punya emosi. Emosi itu adalah bagian dari jiwa itu ya. Ini kenapa kok kedip-kedip semua ya? Ada apa? What's wrong? Nggak ada apa-apa ya? Oke. Dari dokter. Ya oke ya nggak apa-apa. Jadi itu yang namanya jiwa. Jadi jiwa itu adalah hasil kerja otak kita. Jiwa itu ya. Kita itu bisa kerbiah itu ya karena otak ya. Terus kita itu bisa berpikir itu ya karena kerja otak kita. Terus kita memutuskan sesuatu itu adalah hasil kerja otak gitu ya. Nah,
Dalam jiwa itu ada yang namanya lautan mental. Lautan mental itu. Lautan mental. Lautan mental kenapa? Dalam kehidupan itu mental kita dengan mentalnya misalnya anjing berbeda itu. Berbeda itu. Apakah anjing punya mental? Punya itu. Cuman berbeda dengan kita itu. Beda itu. Misalnya ada sebuah dulu fenomena, sekarang bukan lagi fenomena. Yang disebut fenomena itu kalau kita itu heran kok bisa ya gitu ya gitu. Itu kalau kemudian fenomena itu sudah diketahui mekanismenya, ya bukan fenomena lagi. Itu jadi yang namanya pengetahuan. Orang kita tahu gimana kok begitu gitu. Jadi sebetulnya kita fenomena alam, apaan sih fenomena alam? Orang kita udah tahu mekanismenya gitu. Ya kamu aja yang belum tahu. Gitu. Jadi kalau kamu nggak tahu, itu belum tentu orang lain nggak tahu. Gitu, ya. Fenomena alam bukan fenomena. Misalnya aurora adalah fenomena alam. Itu bukan fenomena. Kita dari dulu udah tahu menjelaskan kenapa aurora itu terjadi. Itu sudah bukan fenomena lagi gitu ya. Fenomena itu kalau ada kejadian kita tidak bisa menjelaskan mekanismenya secara ilmiah gitu ya. Jadi kan alam ini disusun oleh bahan-bahan alam yang semua bekerja sesuai dengan hukum alam. Gitu. Nggak ada takhayul kok dalam hidup kita itu. Sama dengan otak kita. Otak kita itu adalah organ tubuh yang disusun oleh bahan-bahan alam. Ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen di situ ya. Ada kalium, ada natrium. Yang semua bekerja sesuai dengan hukum alam. Di otak kita itu nggak ada takhayul gitu. Nggak ada barang lain lembut apa nggak ada gitu. Ada. Nah, mental kita itu adalah bagian dari jiwa tadi. Nah, yang disebut sakit jiwa, gangguan-gangguan jiwa itu sebenarnya gangguan mental gitu. Nah, kenapa gitu? Karena itu ya tadi kita ngomong jiwa ya. Jiwa itu adalah hasil kerja otak. Bagaimana kita sadar sekarang gitu. Kesadaran ini adalah bagian dari lautan mental gitu. Meskipun kesadaran itu juga lautan kesadaran. Karena kenapa? Kesadaran manusia dengan kesadaran anjing itu berbeda. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Manusia ini mengenali lingkungannya itu terutama itu mengandalkan penglihatan. Mengandalkan penglihatan. Manusia itu ya. Jadi manusia itu mengandalkan penglihatan. Anjing mengandalkan penciumannya. Itu. Kelelawar mengandalkan pendengarannya. Jadi kesadaran anjing, kalau anjing sadar, tentu berbeda dengan kesadaran manusia. Gitu. Apakah anjing itu sadar? Maksudnya sadar gimana misalnya? Apakah anjing itu ada yang merasa dirinya ada gitu? Kayak kita ini kan kita merasa diri kita ada itu. Ya. Jadi ciri-ciri kesadaran manusia itu merasa dirinya ada. Anjing ada nggak yang merasa dirinya ada? Ada itu. Ada anjing yang merasa diri, tapi tidak semua anjing merasa dirinya ada gitu. Nah, ya wes. Wes, Mbak. Kalau tolong di mute dulu teman-teman. Ya, itu apa? Ya, jadi itu yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran kita manusia itu level kesadarannya juga bertingkat gitu. Misalkan kita sekarang ngumpul di sini, itu berarti level kesadaran kita itu fully consciousness. Gitu. Jadi ya pada manusia itu ada yang disebut bukan awareness tapi consciousness. Gitu. Misalnya orang yang ini ya kalau kita melihat secara kedokteran, misalnya level kesadaran kita, level of consciousness itu ada 3 sampai 15. Itu menurut Glasgow Coma Scale misalnya ya. Glasgow Coma Scale. Skala koma dari Glasgow gitu. Glasgow Coma Scale 3 sampai 15. 3 itu paling rendah, 15 paling tinggi. 15 itu kayak kita ini gitu ya. Kayak kita itu 15 gitu. 15 itu kita itu bisa orientasi kita itu ada, orientasi tempat dan waktu. Kalau GCS-nya orang turun satu level aja, 14 gitu. Itu dia sudah tidak lagi terus kemudian ini di mana? Dia itu orientasi tempat dan waktunya kacau gitu. Itu kesadaran gitu ya. Dalam hal ini, apa dia mengalami gangguan? Oh iya, gangguan itu, ya, gangguan itu, gangguan kesadaran. Kenapa? Kesadarannya tidak 15 penuh itu, gangguan kesadaran. Nah, orang-orang yang
dengan gangguan kesadaran GCS-nya turun satu level. Turun aja satu level. Ini ada yang belum dimatiin itu. Kamu mute dari situ aja, di mute semua. Dari situ semua di mute kan bisa. Bisa Dok, ya, tapi itu. nyari dulu. Nah itu yang namanya turun satu level aja, itu dia mengalami disorientasi. Dan pada saat dia kembali pulih GCS-nya 15, kejadian pada saat dia GCS 14 dia nggak ingat. Dia nggak ingat. Nah itu perbedaannya. Pertanyaannya, kalau misalkan orang GCS-nya 14 atau 13, apakah dia bisa merasa sakit? Bisa, dia bisa teriak-teriak, aduh gitu. Tapi pada saat kemudian dia balik lagi, fully conscious, sadar penuh, dia nggak ingat, dia kesakitan, nggak ingat itu. Jadi yang namanya penderitaan itu adalah pada saat kita fully conscious itu, menderita dia. Menderita. Tapi kalau misalkan GCS-nya 8, apa dia bisa merespon nyeri? Bisa itu. Kesakitan, aduh bisa itu. Jadi yang namanya pain dengan sorrow itu ya, nyeri dengan penderitaan itu dua hal yang berbeda itu. Dua hal yang berbeda. Nah, ini kita ngomong soal sains ya. Jadi akhirnya itu bulat itu. Artinya itu memang rumit. Siapa bilang kebahagiaan itu sederhana? Yang bilang gitu kan orang Indonesia. Upload pecel di Facebook aja, bahagia itu sederhana. Loh, padahal bahagia itu nggak sederhana itu. Unik Indonesia ini. Indonesia ini unik ya. Ini kalau kita ngomong soal kebahagiaan itu, ini kan ada 126 negara yang selalu disurvei tiap tahun indeks kebahagiaannya itu seberapa itu. Tahun ini yang paling tinggi indeks kebahagiaannya adalah Finlandia. Finlandia, Swedia, Denmark itu gantian aja level 1 peringkat 1 2 3. Mereka itu adalah masyarakat yang paling bahagia. Nah, pada saat masyarakat Finlandia itu diberitahu kalian adalah masyarakat paling bahagia. Orang Finlandia gini, oh kita bahagia ya, gitu itu. Mereka itu bahagia tapi kita bahagia. Sementara Indonesia yang ranking 92 itu setiap hari bilang bahagia itu sederhana. Coba bayangin itu. Ajaib kok orang Indonesia itu ya. Orang Indonesia itu ajaib. Upload pecel, bahagia itu sederhana, gitu loh. Ya pecel kok bahagia itu beda, gitu ya. Yang namanya kebahagiaan, yang namanya indeks kebahagiaan tinggi itu variabelnya banyak. Apa masyarakatnya itu empatinya tinggi, gitu. Kalau empatinya tinggi, ya pasti bahagia, gitu. Misalkan di Jepang, di Denmark, gitu ya. Empatinya tinggi orangnya itu. Sehingga mereka itu memperlakukan orang lain itu dengan penuh empati. Jadi kalau kenapa kok bahagia? Lah iyalah, misalkan di Perancis ini ya, di Perancis, di Amerika, di Jepang gitu. Kalau orang tua punya anak gadis umur 15 tahun, 16 tahun, jam 11 malam belum pulang, mereka nggak bingung gitu. Kenapa? Karena komunitas pasti memperlakukan anaknya dengan baik gitu. Bahagia mereka gitu. Ya, kalau saya ketinggalan dompet saya itu di taman di Tokyo gitu, saya nggak panik. 5 jam lagi pasti ada di situ gitu ya. Bahagia hidupnya gitu. Ya, itu. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu tidak bisa membedakan antara bahagia dengan kesenangan gitu. Nggak bisa membedakan gitu. Nah, ini bagian dari sikap mental gitu ya. Ini bagian dari sikap mental. Nah, pengetahuan tentang mental itu berkembang gitu ya, berkembang sesuai dengan pengetahuan itu. Contoh yang paling gampang, homoseksual itu dulu dokter-dokter seluruh dunia dan ahli jiwa seluruh dunia pernah menganggap yang namanya homoseksual itu penyakit, pernah gitu, sampai tahun 70 dianggap penyakit gitu. Kenapa? Loh ya iya, karena misalnya psikologi atau psikiatri dalam waktu yang lama itu berpegang pada teorinya Sigmund Freud gitu. Sigmund Freud ini unik ya, dalam segala hal dia itu liberal, kecuali dalam hal seksual itu. Wah, dia itu konservatifnya luar biasa.
Ya, ya bagi Sigmund Freud itu hubungan seks yang sehat adalah heteroseksual dan posisinya misionari loh, bayangin aja. Jadi posisi doggy style itu adalah posisi yang tidak sehat itu menurut Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu unik gitu ya. Dalam segala hal dia itu liberal kecuali dalam hal seksual itu. Nah, psikologi itu dalam waktu yang lama itu berpegang pada Sigmund Freud, Freudian. Nah, setelah berkembang ilmu kedokteran ilmu otak ya, bagaimana orang itu mempelajari semuanya itu berdasarkan otak. Orang mulai paham, oh ternyata ya yang namanya orientasi seksual, jenis kelamin dan gender itu adalah 3 hal yang terpisah gitu. Itu pengetahuan baru gitu. Makanya tahun 74 setelah keluar DSM-3 itu, DSM-3 itu dia sudah mengeluarkan yang homoseksual dalam daftar penyakit ya. Indonesia juga ikut dengan PPDGJ-nya itu ya. PPDGJ itu pedoman panduan penanganan gangguan jiwa ya, diagnosis dan gangguan pengobatan gangguan jiwa itu ya. Kejiwaan PPDGJ itu Indonesia punya itu. Itu pedoman untuk mendiagnosa dan mengobati gitu. Jadi kalau kita itu dokter, pedomannya ya kitab PPDGJ itu bukan kitab-kitab yang lain, primbon misalnya. Ya kalau kamu bukan dokter ya enggak apa-apa, tapi kalau dokter ya beda itu. Nah, karena kita itu tadi ngomong itu kita itu apa namanya bicara mengenai tadi apa namanya gangguan gitu ya. Ya sesuai dengan kedokteran gitu. Nah, memang kalau misalkan pernah dulu yang namanya homoseksual itu dianggap sebagai penyakit, pernah dulu itu ya. PPDGJ 1 masih itu, PPDGJ 2 sudah tidak, PPDGJ 3 yang sekarang berlaku juga bukan gitu. Itu salah satu contohnya itu ya. Jadi yang namanya boleh ini dokter. Boleh. Ini kita kan membahas tentang anxiety ya, kami kan dari tim ini tentang kecemasan. Nah, kita menarik dari dari kasus pandemi ini. Nah, itu bagaimana pandangan dokter tentang anxiety ini terhadap jiwa. Nah, dan itu berarti kan ada efek langsung dari pandemi ini terhadap kejiwaan. Itu bagaimana, dokter? Oke, nah ini tadi kan saya bicara mengenai kenapa gangguan jiwa dan gangguan jiwa itu berkembang itu. Manusia ini loh merumuskan jiwa dan gangguan jiwa itu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang anxiety, kecemasan gitu, kecemasan. Yang namanya cemas gitu ya. Yang namanya cemas terus kemudian gelisah itu pada dasarnya adalah senjata bagi kita untuk melanjutkan kehidupan pada dasarnya ya. Pada mulanya, pada awalnya yang namanya kegelisahan, kecemasan, itu adalah senjata utama bagi binatang untuk mempertahankan kehidupannya itu. Coba bayangin kalau ada kijang, terus ada harimau, ada singa datang, dia nggak cemas, dia nggak gelisah, lah matilah dia itu. Ya, jadi yang namanya kecemasan atau kegelisahan pada dasarnya itu adalah respon atau sikap emosi dari binatang untuk mempertahankan kehidupannya. Misalkan ada kijang, terus dia melihat ada seekor singa. Itu dalam hitungan detik, nggak sampai 1 detik, 50 nanodetik, dia harus bereaksi gitu ya. Dia lari gitu ya. Yang terjadi kalau di otaknya di mana? Di otak itu pusat kecemasan, di otak itu adalah amigdala gitu. Pada saat kita melihat ancaman itu terus kemudian amigdala memulai yang namanya kaskade atau rentetan perlepasan epinefrin atau adrenalin. Adrenalin keluar kemana? Ke seluruh tubuhnya gitu ya. Jantungnya jadi berdetak lebih cepat, paru-parunya bernafas dalam dan cepat gitu ya. Itu karena adrenalin. Terus kemudian aliran darah itu semua dialirkan terutama di otot. Kenapa? Supaya larinya cepat gitu ya. Ya, dari mana? Semua. Dari mulut pun dikorbankan, dari perut pun dikorbankan, gitu. Dari organ-organ seksual pun dikeluarkan, dikorbankan. Yang penting apa? Yang penting selamat gitu.
aliran darah lari ke otot semua supaya dia bisa lari kenceng gitu. Dan itu masih terjadi pada manusia. Kalau kita cemas, makan nggak bisa, nggak enak makan. Kenapa? Memang dari sononya begitu gitu ya. Di mulut itu nggak bisa makan kalau cemas itu, perut sakit ya. Terus di kulit terasa kesemutan itu, ya. Muka merasa tebas, sama dengan kijang tadi itu, gitu. Masih sama persis itu. Itu kecemasan gitu. Nah, sialnya manusia itu akhirnya mesin otak manusia itu berkembang sebagai mesin penghubung gitu. Menghubungkan apa? Bahkan kita itu sering menghubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya gitu. Otak kita gitu. Itu dan itu sumber utama kecemasan. Misalnya kalau kita kembali ke kijang lah. Kijang itu karena dia itu seringkali melihat yang namanya singa itu keluar dari semak-semak yang bergoyang-goyang. Begitu yang namanya kijang itu melihat semak bergoyang, dia lari duluan gitu. Dia lari gitu. Lari itu. Manusia juga begitu, hanya manusia itu akhirnya mengembangkan teori konspirasi karena kecenderungan ini itu. Bagi otak manusia yang mengembangkan teori konspirasi, itu dulu membuat dia lebih gampang hidup gitu ya. Misalkan ada semak-semak bergoyang-goyang itu ada harimau. Harimaunya sama macan di situ rapat mau membunuh kita gitu. Ngarang memang manusia memang suka ngarang otaknya gitu. Tapi yang suka ngarang-ngarang gini menyelamatkan dia gitu. Ada yang bergoyang-goyang dia lari gitu ya. Seperti singa sama kijang tadi, kalau kijang itu melihat semak-semak bergoyang-goyang dia lari itu lebih mudah, dia itu yang begini lebih mempunyai kemungkinan untuk hidup daripada yang misalkan orangnya gini, belum tentu singa, mungkin itu kelinci lagi kawin gitu ya. Nah, dia lihat ya singa beneran ya mati dia nah kecemasan. Tapi karena manusia itu terus kemudian mengembangkan yang namanya bahasa verbal, mengembangkan narasi gitu. Akhirnya kecemasan kita itu bukan hanya melihat semak gitu. Kalau kijang tadi itu dia cemas hanya kalau ada semak-semak bergoyang-goyang, manusia itu kecemasannya macam-macam gitu ya. Ya, itu tagihan kartu kredit sudah mendekati mendekati batas waktunya, cemas gitu ya. Terus kemudian berangkat kerja lihat macet, cemas gitu ya. Lihat bosnya merengut, cemas. Padahal bosnya merengut itu gara-gara berantem sama istri atau suaminya gitu ya. Jadi akhirnya otak kita itu menghubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Akhirnya kecemasan itu pada manusia bisa bertumpuk-tumpuk. Dan kalau kecemasan bertumpuk-tumpuk namanya jadi gangguan kecemasan. Tadinya yang namanya kecemasan itu merupakan senjata, sekarang menjadi ancaman itu. Hidupnya tidak nyaman. Kalau hidupnya tidak nyaman, ya akhirnya dia makan juga tidak enak gitu ya. Mau hubungan seks ya nggak bisa. Kenapa? Lah cemas itu ya. Kenapa? Orang kalau cemas itu pembuluh darahnya itu lari ke otot semua. Ototnya kaku. Melihat pasangannya wis blenger, wis males itu, cemas gitu. Itu sama dengan kijang tadi gitu ya. Jadi hasrat untuk reproduksi sudah nggak ada, hasrat untuk makan juga nggak ada itu ya. Itu cemas. Jadi kalau cemas itu numpuk-numpuk jadi anxiety atau ansietas atau gangguan kecemasan. Anxiety disorder. Anxiety-nya sendiri nggak masalah. Tapi yang jadi persoalan adalah anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kalau cemas tanpa gangguan ya nggak apa-apa itu. Misalnya gembrang gitu ya. Gembrang sampai rumah lihat persediaan berasnya tinggal sedikit, cemas. Lah wajar itu. Bahkan itu bisa dipakai sebagai motivasi untuk cepat-cepat ke swalayan sekitar untuk beli. Ya, jadi kecemasan yang kalau orang Jawa bilang sak madyo itu ya, yang sekedarnya itu bisa menjadi motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Tapi kalau cemas itu bertumpuk-tumpuk sampai menjadi gangguan kecemasan, nah itu tadi yang tadinya advantage menjadi disadvantage itu. Nah, kalau hubungannya dengan pandemi apa?
pandemi itu ya, kalau sudah pandemi itu baru sejarah lah itu ya, sejarah sudah berkali-kali pandemi itu orang itu terus ngane-ngane gitu ya. Ngane-ngane itu. Misalnya coba kita flashback sedikit setahun yang lalu deh gitu ya, awal-awal pandemi. Semua WhatsApp grup di yang namanya di timeline Twitter itu semua itu ngomongin virus sama ngomongin epidemiologi. Padahal belajar biologi goblok ya gitu ya. Wah, biologi bodohnya setengah mati ngomongin virus lah, ngomongin epidemiologi kayak ngerti-ngerti yo gitu. Bayangin aja. Jadi akhirnya kita itu jadi cemas karena mengikuti diskusi orang goblok ketemu orang goblok gitu ya. Cemas kita itu. Dan kita itu terbawa arus gitu. Karena otak kita itu cenderung percaya kepada informasi yang tidak bisa kita verifikasi gitu. Dikasih tahu Tuhan itu maha marah, percaya gitu karena kamu nggak bisa verifikasi gitu ya. Dikasih Tuhan itu maha PMS, percaya juga. Tuhan itu PMS loh, marahan loh dia, gampang marah dia. Kamu kalau marah kamu semprot gitu ya. Percaya gitu. Tuhan itu jomblo, percaya gitu ya. Karena nggak bisa verifikasi gitu. Sama pada saat kemudian informasi pada saat pandemi itu ya, di Twitter ngomong soal virus kayak ngerti-ngerti yo, pindah di WhatsApp grup itu sama gitu. Saya itu di WhatsApp grup itu satu kali aja nggak pernah posting masalah apa namanya pandemi. Ini COVID-19 enggak itu sekali-kalinya posting itu karena saya di mention itu di grup SMA itu mereka tuh ngomong aja itu riwin di sing anu dokter gitu. Begitu aku ngomong rek perasaanku ya kon biologimu goblok kok saiki ahli virus itu ya apa ceritane gitu. Lah iya kalian itu dulu perasaan biologi bodoh loh. Sekarang kok jadi ahli virus itu kapan belajarnya sih gitu. Jadi yang kecemasannya itu akhirnya kita itu mengosilasi saling memperkuat kecemasan itu. Saling memperkuat gitu. Yang paling enak ya sudah dengerin yang ahlinya itu. Tapi cara kerja otak kita memang tidak begitu, terutama soal kesehatan. Terutama soal kesehatan, itu manusia itu paling tidak rasional. Paling tidak rasional. Kalau Fajrin itu, atau Pram itu ya, misalkan Fajrin Pram itu sepeda motornya bannya bocor gitu, dibawa kemana? Tukang tambal ban, udah bener sudah itu. Logis gitu ya, rasional itu. Kalau mau jahitkan baju ke tukang jahit, nggak ke tukang las, sudah bener itu, udah bener itu. Mau bangun rumah datang ke ahli bangunan bener gitu. Loh, begitu sakit itu loh, kok ke ustadz? Loh, kapan ustadznya itu belajar kesehatan itu? Itu paling tidak rasional itu. Tapi ngomong-ngomong sejarahnya gimana? Sampai 200 tahun yang lalu, orang sakit datang ke ahli nujum, ke pendeta, sama ke dokter, itu hasilnya sama-sama mati gitu. 200 tahun yang lalu ya, 200 tahun yang lalu gitu. Sampai 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, pada saat terjadi flu Spanyol di seluruh dunia, orang datang ke dokter dengan daftar ke pendeta, itu hasilnya sama, mati gitu. Baru aja sih gitu ya. Baru aja dokter itu punya senjata antibiotik, punya senjata yang namanya ventilator, itu baru. Sehingga ingatan genetik kita itu masih serem dulu itu. Karena apa? Datang ke dokter sama ke pendeta sama aja mati itu. Sekarang enggak lagi itu. Tetapi otak kita bekerjanya masih begitu. Patah tulang bukan cari dokter, cari dukun gitu. Ya, kalau kita itu akhirnya ada dukun yang kebongkar sebetulnya dia nggak bisa, bukan lantas kita nggak percaya pada perdukunan, kita cari dukun lain gitu. Kalau kita percaya dukun loh ya itu yang terjadi. Nah, sama dengan ansietas tadi itu. Anxiety itu kalau kita cemas, ketemu dengan orang cemas, bertukar kecemasan, itu kecemasannya itu bertambah itu. Berkali-kali lipat karena yang namanya cemas itu nular gitu. Ada tetanggaku kemarin itu dia minum dawet langsung ketularan COVID-19 gitu ya. Nah, itu cemas itu. Terus tapi ada yang begini, kamu pakai itu deh. Pakai apa namanya? Eukaliptus gitu.
pengetahuan begini itu bukan membuat kalian nggak cemas, kalian makin cemas itu. Cari eukaliptus gitu ya. Jadi pengetahuan yang salah itu akan memicu kecemasan itu. Karena hasilnya selalu tidak sama dengan yang kamu harapkan gitu. Dan kita itu bebal mengenai begitu itu. Misalkan masalah diet itu ya. Diet itu kita melihat di depan mata bahwa segala macam diet itu nggak pernah berhasil kok. Dulu ada Tiger diet itu ya, ada keto diet, ada karbo diet, ada diet tukang sulap. Percaya kalian itu? Yang ngomong tukang sulap bukan ahli gizi gitu ya, bukan dokter, tukang sulap gitu. Sekarang tukang sulapnya udah jadi YouTuber gitu. Kalian dulu pernah percaya itu sama tukang sulap itu. Dan sekarang itu kalau ada diet lain ya, yang diinginkan adalah bagaimana orang itu nggak usah capek-capek, tapi berat badannya turun. Nah, yang nggak gitu cara mainnya, Jainab ya. Kita itu kalau mau menurunkan entropi ya, energinya ya harus besar itu untuk menurunkan entropi itu. Itu ya namanya. Nah, itu tadi yang namanya anxiety, tapi gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan itu karena kita sering mengosilasi otak kita itu menangkap kecemasan orang itu, dan kita ikut cemas kalau ada orang cemas itu. Padahal ya kalau kalian bilang gini ya, jangan cemas itu. Ya silakan apa? Kalau kecemasan tadi kan menular ya dok. Itu apakah menular secara psikis atau menular secara kimiawi juga ada gitu dok? Kalau pertemuan juga dok. Badan kita itu badan ya kimia memang gitu ya. Dan otak kita itu mempunyai yang namanya neuron cermin yang bisa mengira-ngira perasaan orang gitu. Dan seringkali kira-kira kita itu salah itu. Ya ada orang merengut gitu, kamu kira dia merengut sama kamu, enggak, orang anjingnya sakit, kamu aja yang sok-sokan merasa GR gitu, diperengutin gitu ya. Orang lain merengut gara-gara anjingnya sakit, kamu kira dia merengutin kamu gitu. Sementara orang merengutin kamu nggak sadar kalau kamu diperengutin, aneh ya itu. Ini otak kita itu bekerja itu memang begitu. Otak kita itu punya yang namanya ada yang namanya mirror neuron cermin yang apa namanya yang membuat kita itu bisa menilai gitu ya. Tentang penilaian kita salah apa enggak itu enggak penting. Yang penting kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya kalian nonton drama Korea deh gitu. Kalian sedih. Ya oke sedih. Padahal bintang filmnya nggak sedih gitu. Seneng dia memerankan itu nggak sedih, ya peran kok gitu. Jadi seolah-olah kalian merasakan apa yang dirasakan bintang filmnya. Enggak, bintang filmnya nggak sedih gitu. Ya, kita nangis-nangis nonton drama Korea gitu. Habis itu cengingisan gitu. Ya, itu. Jadi alih-alih kita nonton drama, nonton opera itu kita melatih empati kita. Itu enggak gitu. Kenapa? Karena kita habis film drama Korea yang nangis-nangis itu, terus ketawa-ketawa gitu. Jadi kita nggak mengembangkan empati. Kecemasan, iya itu. Masyarakat yang empatinya tinggi, kecemasannya rendah. Gitu. Masyarakat yang empatinya besar, kecemasannya rendah. Tapi kalau masyarakat yang empatinya rendah, kecemasannya tinggi itu. Ukurannya apa? Misalnya, yang gampang aja. Misalkan ini, negara-negara dengan minat baca paling tinggi, mana? Sebutin. Nomor 1. Swedia, Denmark, Finlandia. Loh, mereka yang bahagia-bahagia punya minat baca tinggi. Kenapa? Hubungannya apa? Loh, waktu luangnya jadi banyak itu. Waktu luangnya banyak mereka. Masyarakat dengan empati tinggi, umatnya berbahagia, mereka bisa bekerja sama dengan efektif. Yang empatinya rendah, buru-buru kerjasama ya itu. Dompetnya hilang aja, bingung dia. Bingung, dompetku ketinggalan. Wah itu balik udah nggak ada, udah 5 menit. Waduh gitu ya. Terus kemudian dia cemas. Udah kerja juga nggak bagus gitu ya. Jadi yang namanya produktivitas sangat bergantung atau sangat berkorelasi dengan kebahagiaan. Produktivitas itu sangat berkorelasi dengan kebahagiaan. Nah tadi kalau kecemasan itu menular, secara kimia apa enggak? Loh, ya secara kimia loh. Otak kita itu bekerja secara kimia gitu ya. Jadi tubuh kita itu
ya kimia gitu. Kalau kimia di breakdown lagi, ya fisika gitu. Nggak ada takhayul dalam tubuh kita. Jiwa mental kita itu adalah hasil kerja biologis. Biologis itu kalau di breakdown, biologi ya, ini badan saya nih ya, Riu ini ya, kalau di breakdown lagi, Riu itu ada otak, ada jantung. Kalau di breakdown lagi ini adalah organ. Organ di breakdown lagi jadi jaringan gitu ya. Jaringan di breakdown lagi ya kimia, itu ada protein, ada lemak itu. Ya, kimia di breakdown lagi ya fisika gitu. Ada karbon, ada hidrogen, di breakdown lagi. Nah, ada yang namanya proton, ada neutron gitu ya. Jadi kita ini ya bagian dari alam itu. Nah, cuman kita itu lama berpegang pada ya itu tadi esensialisme Plato, ada entitas lain dalam tubuh kita yang bukan fisik gitu. Tapi kalau pertanyaannya kimia enggak? Ya kimia. Kenapa? Begitu kita melihat orang lain sedih, otak kita merespon dengan memproduksi atau merepresi jumlah neurotransmitter atau hormon gitu. Misalnya kita melihat misalnya ya pendukung Chelsea itu, Chelsea menang gitu ya. Chelsea menang. Kalian seneng gitu ya. Loh itu ya kimia yang ada dalam otak kita. Kimia itu ya. Membuli yang Manchester yang kalah itu. Seneng gitu ya. Itu juga kimia itu. Jadi yang namanya kesenangan dan kebahagiaan dalam otak kita itu adalah reaksi kimia memang gitu. Ada kimia-kimia otak kita. Jadi bahagia, sedih, senang itu adalah bagaimana konstelasi kimia dan hormon di konstelasi otak. Kenapa? Karena manusia itu sensinya orang lain. Perkara respon sama atau tidak itu berbeda. Misalnya lain seneng itu dia iri gitu. Itu kan dalam hal merespon gitu ya. Ada orang nggak suka kalau orang lain itu bahagia, terutama orang yang jadi kalau misalkan kalian nggak suka sama orang terus dia itu iri gitu ya. Begitu posting itu juga dirasakan gitu ya, Pak Jrin ya. Tuh, minumnya aja anggur. Yang memabukkan. Bukan anggur. Oh, mau ngomong tadi. Ya. Oh ya, Dok. Itu tadi kan tentang kimia. Saya lanjut lagi ke DNA. Nah, ini jangan ada saya baca artikel kalau anxiety itu diturunkan melalui DNA ataupun materi genetik. Nah, itu apakah benar, Dok? Atau itu cuma mitos atau gimana? Bukan, gini loh, DNA genetik itu yang namanya gen itu, gen kita itu merupakan data yang berisi petunjuk ya. Jadi gen kita itu memberikan petunjuk bagaimana tubuh kita itu dibuat, termasuk bagaimana kita menyusun otak kita gitu. Itu adalah yang namanya gen itu. Jadi otak kita disusun gitu. Jadi apakah ansietis itu berkorelasi dengan misalnya gen? Oh iya, ada orang-orang tertentu dengan gen-gen tertentu dia lebih cenderung anxiety gitu. Cenderung ya gitu. Jadi memang dari sononya. Tapi otak kita itu tidak hanya terbentuk oleh kecenderungan gen tadi, misalnya saudara kembar identik, itu sifatnya bisa berbeda. Berbeda jauh bisa. Kenapa? Pada saat dia sudah menjadi janin gitu ya, dia janin yang berbeda. Satu infeksi, satu tidak berpengaruh gitu. Satu terinfeksi otaknya, satu tidak. Hasilnya bisa beda. Terus kemudian hormonal di otak yang satu dengan bayi yang kedua itu berbeda. Hasilnya juga berbeda. Jadi ada anak kembar identik yang bentuknya sama, sifatnya itu bumi dan langit. Ada gitu. Ada yang gitu. Kenapa? Pada saat perkembangan otaknya berbeda. Bahwa kecenderungan anxiety itu berkorelasi dengan gen-gen tertentu, iya. Ya.
Tapi sekali lagi, kita itu seringkali tidak bisa membedakan antara korelasi dengan sebab dan akibat itu loh ya. Itu otak kita memang blek kok kalau soal gitu-gitu gitu. Ya, otak kita itu memang lemah kalau tidak bisa membedakan antara korelasi dengan sebab dan akibat itu. Jadi ya tadi itu anxiety berkorelasi dengan gen-gen tertentu, berkorelasi gitu. Korelasi. Tetapi anxiety tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik gitu. Bahkan kecenderungan otak orang untuk gangguan kecemasan bukan hanya genetik, misalnya di infeksi pada saat di dalam perutnya, dalam ibunya, terus kemudian faktor hormonal ibunya mempengaruhi perkembangan otak janin, terus faktor hormon janinnya sendiri mempengaruhi pertumbuhan otaknya, itu multifaktor ya gitu. Ya, terima kasih banyak dok. Oh ya, kita masuk ke pertanyaan dari yang hadir malam ini, yang menonton. Oke, pertama dokter ini dari Budi Juniarto. Dia bertanya di chat, kesadaran bahwa aku ada, I exist, berasal dari mana dokter? Ya. Itu bagaimana dokter? Gimana? Coba diulangi. Dia bilang kesadaran bahwa aku ada atau I exist itu berasal dari mana dokter? Mungkin maksudnya tadi kan sudah dijelasin. Tadi kan sudah dijelasin bahwa kesadaran atau consciousness kita ini adalah berbeda dengan yang lain. Kita merasa diri kita ada itu kalau kita kesadaran kita penuh 15, fully conscious. Ya. Dan ini adalah sikap mental. Jadi kesadaran kita itu ada dalam lautan kesadaran binatang-binatang yang ada. Kalau tumbuhan nggak punya kesadaran kan ya itu. Dan itu adalah mental. Kalau pertanyaannya datangnya dari mana? Ya dari otakmu gitu. Jelas itu. Kalau otakmu diambil aja udah nggak merasa ada. Jangankan otak kita itu diambil, level kesadaran kita itu turun ya dari 15 jadi 14. Kita nggak merasa ada kok. Buktinya apa? Kalau dia udah sembuh total gitu. Kamu ingat nggak waktu di rumah sakit teriak-teriak? Enggak, gitu. Dia udah nggak sadar, dia nggak merasa dirinya ada, gitu. Apakah orang yang nggak merasa dirinya ada bisa menderita? Enggak. Bisa kesakitan? Iya. Jadi yang namanya kesakitan dengan penderitaan itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya adalah cara kerja otak. Dari mana datangnya? Nggak usah jauh-jauh deh, Fajrin. Kamu umur 2 tahun ingat nggak? Enggak, dok. Nah, kan itu. Apalagi umur 1 tahun gitu. Jadi pertanyaannya, waktu umur 2 tahun kamu menderita nggak? Enggak, orang nggak ingat gitu. Ya, jadi perkembangan otak kita itu rata-rata orang anak-anak itu rata-rata loh ya, itu dia mulai ingat merasa dirinya ada antara 4 sampai 5 tahun gitu. Rata-rata. Ya ada sih orang-orang tertentu yang umur 6 bulan itu sudah merasa ada. Ada gitu. Saya itu belajar jalan itu ingat gitu. Belajar jalan itu ingat. Itu tapi itu ekstrim lah ya gitu. Ada juga yang sampai umur 8 tahun masih nggak ingat itu. Ada gitu. Dan kita sudah tahu bahwa kapan itu otak itu terus merasa dirinya ada itu mulai kapan itu. Jadi kalau pertanyaannya saya perasaan ada itu dari kerja otak. Kapan? Bervariasi. Tapi rata-rata manusia itu umur 3 sampai umur 4 sampai 5 tahun dia merasa ada gitu. Dan begitu dia merasa ada, fully conscious, dia bisa merasa menderita. Nah, aku tanya itu. Pernah nggak menurut ibumu kamu itu kejang gitu atau sakit panas atau jatuh waktu umur 1 tahun atau 2 tahun? Pernah nggak, Pak Jrin? Tapi kita nggak merasa menderita gitu. Kenapa? Nggak ada itu. Tapi kalau misalkan umur 7 tahun misalnya kelas 1 SD. Ingat nggak Pak Jrin? Kelas 1 SD? Hampir lupa. Udah lupa ya. Oke deh, terus gini aja. Umur SMP ingat nggak? Masih. Ingat ya. Ada nggak hal-hal yang tidak enak pada saat SMP? Sampai sekarang ingat? Ada, dokter, ingat. Nah itu dia. Kamu merasakan penderitaan gitu. Kalau kamu merasa ada, tapi pada saat merasa dirinya tidak ada, nggak ada itu penderitaan. Jadi pain dan sorrow itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau dari mana kita merasa ada? Hasil kerja otak kita, karena itu adalah bagian dari
hasil otak kita yang namanya jiwa atau mental kita tadi ya. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Nah, ini Oke. ada pertanyaan dari orang sama, itu psikiatri mencoba menyembuhkan gangguan jiwa melalui obatan psikotropika yang langsung mempengaruhi otak. Apakah pendekatan ini valid, Dok? Ya valid sih gitu. Wong jelas itu obat antidepresan dijual itu. Dan itu melalui penelitian, mulai penelitian laboratorium, terus binatang percobaan, terus ada uji klinis, jelas itu. Jelas itu, valid itu. Misalkan kita itu stres itu, misalkan depresi atau cemas, minum antidepresan, hilang cemas kita. Valid itu. Ya kalau nggak valid ya nggak jadi, obatnya nggak dijual di apotek gitu. Obat di apotek itu sudah melalui penelitian itu. Ya nggak herbal itu nggak valid belas itu ya itu ngomong herbal gitu. Misalkan herbal itu ya kita tuh sering kali percaya herbal. Kenapa? Ini adalah alami ya dok gitu. Lah perasamu obat-obat di apotek itu nggak diambil dari alam. Nggak ada. Itu ya obat-obat yang di apotek itu bahan dasarnya diambil dari alam. Ya alami semua, nggak ada yang dari akhirat itu nggak ada gitu. Semua diambil dari bahan alam itu. Ya, valid kenapa? Itu mengalami penelitian, ada yang namanya laboratorium, terus kemudian uji preklinik, ada uji klinik, valid. Apakah bahan kimia? Lah, itu kan obat-obat dokter itu bahan kimia, dok. Lah mana ada di dunia ini nggak bahan kimia? Air itu ya, itu H2O bahan kimia itu. Oksigen yang kita hirup itu oksigen O2 bahan kimia. Nggak ada yang nggak bahan kimia gitu. Ya, nah kita itu seringkali mendapatkan narasi-narasi itu dan kita percaya. Itu persoalannya. Bahwa psikiater memberikan obat itu dengan bahan kimia. Lah, memang ada bahan yang nggak kimia di dunia ini. Ya kimia semua gitu. Otak kita pun kimia gitu. Merespon obat-obat yang kita minum misalnya. Yang sederhana aja diazepam penenang gitu ya. Kalau kita cemas kita minum diazepam. Kita cemas kita turun gitu ya. Depresi, ada obat-obatan antidepresi. Valid gitu. Kalau nggak valid ya sudah hilang dari pasaran gitu ya. Misalnya yang nggak valid itu apa misalnya? 5 tahun yang lalu, kabar gembira, kulit manggis ada ekstraknya. Itu manfaatnya apa itu? Ya itu yang nggak valid. Kenapa? Tidak pernah diteliti, langsung dijual gitu ya. Gitu ya Mas Din ya. Ya, kita pertanyaan selanjutnya dari Anita. Nah, ini dia bertanya, bagaimana dengan orang Jepang yang bunuh diri yang meningkat di masa pandemi ini ya, dok? Yang telah diselidiki terutama karena kesepian. Nah, itu bagaimana, dok? Apakah benar atau bagaimana? Enggak juga. Itu. Orang Jepang itu berbeda ya. Berbeda. Orang Jepang itu bunuh diri. Kalau di luar Jepang itu 96% lebih bunuh diri itu akibat depresi. Kecuali orang Jepang. Kalau orang Jepang itu karena malu itu. Lah kenapa kok kemudian itu di Jepang itu ada, ya karena saya hidup di Jepang ya, gitu ya. Di Jepang itu ada menteri kesepian itu ya, 5 bulan yang lalu itu diangkat gitu. Kenapa? Karena 5 bulan yang lalu itu dalam waktu setahun pandemi itu yang mati karena COVID-19 itu 2.600 lebih itu ya, 2.600. Sementara yang mati karena bunuh diri itu lebih banyak itu. Lah kalau kita aja dengan yang 2.600 saja kita peduli, masa yang sama yang bunuh diri enggak? Makanya terus diangkat menteri kesepian. Tujuannya apa? Menurunkan angka bunuh diri gitu. Jangan dibalik ceritanya. Sukanya bolak-balik cerita gitu ya. Jadi di Jepang itu bukan karena depresi orang bunuh diri, karena malu itu. Lah orang Indonesia untungnya nggak punya malu, jadi ya nggak bunuh diri gitu. Iya, dok. Kita lanjut lagi, dok. Dokter masih punya banyak waktu kan, dok? Sampai jam 8. Saya harus masuk kamar operasi. Oh iya, satu lagi, dok. Satu pertanyaan lagi. Oke. Ini dari Pram. Bagaimana cara negara Indonesia atau setidaknya seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa lebih baik perihal kesehatan mental? Sebab Indonesia tidak seperti Amerika yang memang menyediakan rumah sakit jiwa buat pandemik seperti ini, dok. Nah, itu bagaimana, dok? Gimana Indonesia harusnya seperti itu mengenai kecemasan? Saya biasanya selalu memberikan disclaimer di depan tadi, tapi enggak tadi.
Saya hanya menjelaskan kenapa dan bagaimana terjadi. Saya tidak pernah bicara bagaimana seharusnya, itu ya. Ya itu. Saya nggak pernah, misalkan saya berbicara mengenai bahwa yang namanya orang Denmark itu lebih bahagia dari orang Indonesia. Kenapa? Lah ada surveinya kok, gitu ya. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa yang namanya Jepang atau Denmark itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Enggak. Tetapi kita harus memegang konsekuensi. Kalau kita memberikan pengasuhan pada anak dengan gaya Denmark dan Jepang, tidak akan menghasilkan masyarakat kayak Indonesia. Atau sebaliknya, kalau kita mendidik, mengasuh anak kita dengan gaya Indonesia, tidak akan menghasilkan masyarakat seperti Jepang atau Denmark atau Finlandia. Saya nggak bilang yang mana lebih bagus, tapi terimalah konsekuensinya itu. Ya, terima aja itu. Jadi kalau misalkan kepingin di Jepang seperti masyarakat Jepang, ya memperlakukan anak-anak sejak lahir seperti di Jepang gitu. Akan menghasilkan masyarakat Jepang gitu ya. Di Jepang itu ya begitu gitu. Kemarin itu ada yang datang terus kemudian di sini Islami ya. Enggak ada, enggak Islami di sini. Enggak ada yang diajari ngaji, enggak ada yang sembahyang kok itu. Mau bilang Islami dari mana itu? Ya. Ya, ini kehidupan yang Islami dari mana? Di sini itu enggak ada orang sholat, sembahyang, diajari ngaji juga enggak ada. Jadi saya tidak sedang dalam kapasitas mengatakan Jepang, Denmark itu lebih bagus dari Indonesia. Hanya saja, kenapa Indonesia tumbuh seperti sekarang, kenapa Jepang seperti sekarang, bisa dijelaskan secara neuroscience, kenapa masyarakat Indonesia itu tumbuh seperti masyarakat Indonesia sekarang. Kenapa yang namanya masyarakat Jepang itu tumbuh sebagai masyarakat Jepang. Itu bisa dijelaskan secara neuroscience. Dan saya menjelaskan itu. Saya tidak sedang menjelaskan bagaimana baiknya. Itu. Karena kalau saya menjelaskan bagaimana baiknya, terus orang marah, misalnya, anakmu nggak usah diajari ngaji, nggak usah diajari sembahyang, diajarin cebok, diajarin buang sampah, itu. Kenapa? Ya di Jepang begitu, gitu ya. Misalkan masuk TK di Jepang atau di Perancis atau di Denmark, masuk TK syaratnya anak itu bisa pup sendiri, bisa pipis sendiri, bisa cebok sendiri. Syaratnya itu. Nggak ada hafal surat-surat pendek, gitu nggak pakai, gitu nggak ada, gitu. Tapi di Indonesia begitu, ya nggak apa-apa itu di Indonesia terserah gitu. Tapi terima aja itu. Ngajarin anak sembahyang, terus ngajarin anak misalnya apa namanya sholat, terus kemudian ngaji, berdoa, ya nggak apa-apa. Tapi terima aja bahwa dompet ketinggalan di Plaza Indonesia 1 menit ya hilang gitu. Itu nggak ada korelasinya gitu. Terima. Jadi kalau saya ditanya bagaimana baiknya, saya tidak dalam kapasitas untuk itu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih banyak ilmunya. Ini karena sudah waktunya dokter untuk ini ya masuk ruang operasi ya dokter ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ini sudah waktunya sudah disediakan 1 jam. Terima kasih dokter. Ini dokter sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, ya nanti kita buat lagi aja. Oh siap. Ya, sesi ini ya. Oke siap dokter. Berarti belum ditanya udah dijawab loh. Iya nanti aja ya gampang. Oke, gitu. siap, Pokoknya dokter. Gini, kalau ngomong sama saya jangan baper. Gitu. Oh iya. Siap dokter. Oke itu teman-teman terima kasih dokter Rio. Terima kasih atas waktunya. Semoga lancar pekerjaan dan sebagainya. Semoga ilmu juga yang disampaikan oleh dokter bisa diterima dan ambil yang baiknya. Oke itu saja dokter. Terima kasih banyak. Boleh silakan langsung ke operasi juga boleh. Siapa tahu pasiennya ini lagi nunggu gitu. Oke siap. Terima kasih dokter. Oke. Untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir. Kita juga sebenarnya aktif juga di media sosial, di Instagram. Silakan dicek di Laboratorium SPR. Kita juga update tentang bagaimana cerita-cerita orang dan bagaimana menghadapi. Kita hanya saran sedikit dari berdasarkan banyak jurnal atau saintis atau artikel yang terkenal. Nah, kita di sana juga ada beberapa cerita dari orang dan video-video menarik. Nah, silakan dikunjungi. Oh, ini promosi ya, nggak apa-apa ya, sekali-sekali ya. Pagi gitu ya. Ini udah 50 orang lebih datang ya. Ya, kemudian terima kasih teman-teman yang lagi. Saya sendiri dari jika ada kesalahan, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi Ya ditunggu Makasih, Kak. ya ditunggu nanti ada mungkin update-update lagi diskusi kayak gini.